A321240062 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Saya dari kelas B angkatan 2024. Pada video ini tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas ke-6 dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan tema hukum administrasi negara. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada efektivitas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat efektif dalam mencegah korupsi di birokrasi pemerintahan. Tetapi efektivitasnya bergantung pada implementasi yang konsisten. Yang kedua ada hukum administrasi negara. Melindungi warga negara atau menegakkan kekuasaan. Hukum administrasi negara memiliki peran ganda. Ada melindungi hak warga negara sekaligus mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Dalam praktiknya, orientasi hukum administrasi sering bergantung pada sistem politik dan kelembagaan di suatu negara. Yang ketiga ada fleksibilitas pejabat administrasi dan prinsip legalitas. Hukum yang hidup atau celah penyalahgunaan fleksibilitas yang diberikan kepada pejabat administrasi adalah kebijakan publik bisa dilihat dari sebagai bentuk hukum yang hidup yang memungkinkan hukum beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Yang keempat ada penyeimbangan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam. Hukum administrasi negara berperan dalam menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat dengan mengatur mekanisme perizinan, pengawasan, serta pembatasan eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya ada yang kelima, kepentingan yang diutamakan. Negara atau warga negara secara ideal hukum administrasi harus menyeimbangkan kepentingan negara dan warga negara. Namun dalam praktiknya hukum administrasi seringkali lebih berpihak kepada negara, terutama dalam pengaturan administrasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah. Ya, selanjutnya yang terakhir ada yang keenam ada pembatasan kekuasaan eksekutif dalam pengambilan keputusan administrasi. Hukum administrasi memiliki mekanisme untuk membatasi kekuasaan eksekutif, misalnya melalui asas legalitas, prinsip proporsionalitas, mekanisme banding administratif, serta judicial review oleh pengadilan tata usaha negara. Pada umumnya, pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum, serta tempat diketemukannya aturan hukum. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.